Pemirsa, meski AS Iran ini telah umumkan kesepakatan damai, Israel tetap bersikeras mempertahankan pasukannya di Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Israel tetap pertahankan pasukannya dengan dalih untuk melindungi keamanan negaranya. Amerika Serikat dan Iran telah mengumumkan sepakat untuk menghentikan perang di Timur Tengah. Meski begitu, Israel tetap bersikeras tidak ingin menarik pasukannya dari zona keamanan di wilayah Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Israel tetap mempertahankan pasukannya dengan dalih untuk melindungi keamanan negaranya. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי ה-7 באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו. לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו. להיערך לטבח קרוב לאזרחינו. Padahal salah satu poin kesepakatan damai AS dan Iran termasuk penghentian permusuhan di Lebanon. Diketahui Netanyahu berencana mengadakan pertemuan kabinet keamanan dalam waktu dekat untuk membahas kesepakatan tersebut. Menurut informasi resmi pejabat Lebanon, militer Israel telah melanjutkan serangan di Lebanon sejak 2 Maret yang menewaskan lebih dari 3.700 orang dan melukai 11.600 lainnya. Sementara terkait dengan serangan Israel ke Lebanon, Presiden Amerika Serikat mengatakan kesepakatan damai dengan Iran tetap berlanjut. It can, and I consider that the minor war, Iran's a big one, but we have that a little pinprick out there that constantly rears its head, and that's. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ini mengatakan penghentian pertempuran di Lebanon ini sebagai prasyarat kesepakatan damai dengan AS. Hal ini disampaikan di markas Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa dalam pertemuan dengan para duta besar dan juga kepala misi diplomatik di Teheran. Menlu Iran Abbas Araghchi menyebut unsur terpenting dari memorandum adalah penghentian permusuhan secara permanen termasuk Lebanon. Ia juga menegaskan setiap serangan militer di masa mendatang oleh Israel terhadap Lebanon atau pendudukan berkelanjutan atas tanah Lebanon akan menjadi pelanggaran terhadap memorandum ini. Sebelumnya, hari Minggu 14 Juni, Trump mengumumkan bahwa AS telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Babak baru negosiasi Iran-AS akan dimulai setelah penandatanganan resmi berlangsung pada hari Jumat mendatang. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri China menyambut baik kesepakatan Amerika Serikat juga dengan Iran untuk mengakhiri perang. China berharap AS dan Iran akan menandatangani nota perdamaian sesuai dengan waktu yang ditentukan. 美国和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致，表示欢迎，对巴基斯坦所做的斡旋努力表示赞赏。中方希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。中方愿同国际社会一道，为早日恢复中东海湾地区和平安宁继续发挥积极作用。 Pemirsa, selain tidak sepakat dengan Amerika Serikat tentang perdamaian dengan Iran, Israel enggan menarik pasukan dari kawasan. Apakah Israel akan menghambat perdamaian atau Amerika Serikat tetap mengabaikannya? Berikut potongan dialog dengan peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali Idrus bersama Kevin Pakan.
Pak Pizarro, ini Israel menyatakan bukan bagian dari kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran. Padahal Israel juga menjadi bagian dari konflik Timur Tengah itu sendiri. Tanggapan Anda? Iya, memang problematikanya bagi Netanyahu ini tidak mudah ya untuk kemudian mengikuti kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dan Iran. Karena Kevin, jangan lupa bahwa perang yang dilakukan Israel kepada Hizbullah itu belum selesai. Dan kalau dia mundur, kalau dia menarik dari perang kepada Hizbullah, itu nanti akan memiliki efeknya untuk pemilu Oktober Israel pada Oktober nanti itu, Kevin. Kalau kemudian Netanyahu dianggap lemah, Netanyahu itu mundur dari serangan dia kepada Iran ataupun dia menyerah kepada Iran untuk tidak melakukan serangan kepada Hizbullah, itu bisa menjatuhkan kredibilitasnya Netanyahu dalam pemilu nanti. Itu satu. Kedua, jangan lupa Kevin, Netanyahu itu menang di pemilu di legislatifnya yang ada di Israel itu hanya menang tipis. Dia hanya menang 68 kursi dari batas minimal 60 kursi yang ada gitu. Jadi kan total parlemen Iran itu ada total parlemen Israel itu ada 120. Dia cuma menang 68 dan dia bisa eksis menjadi perdana menteri karena dukungan dari kelompok-kelompok sayap kanan Zionis radikal yang ada di sana. Yang pikiran mereka, yang kemudian visi mereka itu bukan hanya memerangi Hizbullah itu, Kevin, tapi juga mencaplok wilayah Lebanon dan juga menghabisi Hizbullah dan menghabisi Iran. Bagi Trump, Hizbullah itu cukup dilemahkan, Iran itu cukup dilemahkan, tapi tidak perlu dihabisi. Tapi bagi Netanyahu berbeda. Bagi Netanyahu, Hizbullah itu masih sering melakukan serangan kepada Israel, bahkan ketika misalkan situasi di Gaza sedang memanas, Hizbullah itu juga kemudian membantu ya Hamas untuk melakukan serangan kepada Israel gitu. Jadi ini musuh eksistensialnya Israel yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan negosiasi. Bagi Israel, Hizbullah itu benar-benar diperangi gitu. Ini yang kemudian kenapa Israel itu tidak pernah mengikuti apa kata Trump. Dan dalam sejarah hubungan politik Amerika Serikat dengan Israel, ini bukan kali ini saja terjadi tuh, Kevin. Tahun 80-an Israel tetap menyerang reaktor nuklir Irak eranya Saddam ya, padahal udah dilarang sama Ronald Reagan. Itu tetap dilakukan. Kemudian Israel juga masih terus memperluas aneksasi di tepi barat walaupun Trump tidak suka gitu. Karena Israel itu paham semarah-marahnya Trump kepada mereka, sekritik-kritiknya Trump kepada mereka, Trump tetap tidak bisa meninggalkan Israel di belakang. Karena Trump mau koalisi sama siapa lagi di Timur Tengah? Dia nggak punya pilihan, Kevin. Saudi udah mulai menjauh kepada Amerika Serikat, negara-negara Teluk itu juga udah mulai dekat kepada Tiongkok gitu. Pilihan Amerika Serikat itu hanya kepada Netanyahu gitu. Jadi Netanyahu punya pikiran, Trump sekeras-kerasnya mereka kepada Israel, tetaplah Amerika Serikat tetap akan jatuh ke pelukannya Israel. Karena bisa dibilang Israel ini menjadi tolak ukur keberhasilan Amerika di Timur Tengah. Kalau Israel lemah, maka Amerika juga akan lemah. Kalau Israel kuat, maka Amerika juga akan kuat. Seperti itu, Kevin. Oke, ada perbedaan kepentingan ini, Pak Pizarro, antara Trump dan juga Netanyahu. Seberapa besar pengaruh Washington ini bisa memaksa Israel menarik pasukannya dari Beirut? Akan sangat susah gitu, menurut saya, karena ini dua kepentingan yang berbeda, Kevin ya. Pertama, memang Amerika itu butuh dia keluar dari perang, butuh menyelesaikan perang di Timur Tengah, di Iran dan di Lebanon, agar Donald Trump tetap survive di pemilu 2026 November nanti, dan kemudian energi global, ekonomi global itu akan turun dan itu akan mengurangi tekanan domestik kepada Trump. Ini berbeda kepada Israel. Israel itu malah butuh perang, Kevin. Ya, dia kalau tidak perang, maka Netanyahu itu beresiko dicabut dukungan dari kelompok-kelompok partai Zionis yang ada di Israel, dan kemudian akan berdampak, bukan tidak mungkin Netanyahu akan tumbang di pemilu nanti pada Oktober nanti. Dan kalau dia tumbang, dia menghadapi kasus skandal korupsi, skandal kemudian pelanggaran konstitusional yang sudah dilakukan dia, jadi seperti itu. Jadi kepentingan Amerika dan Netanyahu itu berbenturan 180 derajat. Dan pertanyaannya, apakah Trump itu bisa mengendalikan? Seperti tadi saya bilang tadi, dalam sejarahnya Israel itu tidak bisa dikendalikan 100% oleh Amerika Serikat. Berkali-kali misalkan keinginan Amerika Serikat itu ditabrak. Karena jangan lupa, Kevin, Netanyahu itu punya doktrin keamanan mandiri gitu. Dia tidak perlu menunggu persetujuan Washington untuk kemudian melakukan ekspansi di wilayah Timur Tengah. Apalagi visi dia kan visi Zionis Raya. Dan ini sekarang menarik. Oposisi yang tadinya kontra kepada Netanyahu gitu, dia bertentangan sama Netanyahu, sekarang malah mendukung Netanyahu itu. Ya, oposisi seperti Yair Lapid, Naftali Bennett dan lain sebagainya malah mengatakan Trump itu jangan ikut campur urusan Israel, hargailah sovereignty-nya Israel, urusan perang antara Israel dengan Iran, Israel dengan Hizbullah itu tidak harus diikat, tidak harus dihentikan dengan persetujuan Amerika dengan Iran gitu. Jadi artinya ini nggak bisa dikontrol Netanyahu dan Israel ini. Oke, dari hukum internasional, apakah dari Netanyahu sendiri bisa terseret
dari terjerat kasus dengan mereka tidak menarik pasukannya di Beirut? Itu jelas sudah melanggar, Kevin, Ya. karena dengan melakukan serangan ke Beirut, dan bukannya serangan loh, Kevin, dia mencaplok loh, ada sekitar 20% wilayah Libanon yang sekarang udah dicaplok sama Israel. Jadi dia udah melanggar hukum internasional dengan melakukan aneksasi ilegal. Pertanyaannya, Kevin, yang lebih krusial ya, siapa yang bisa menghukum Israel? Ada berkali-kali resolusi PBB, ada berkali-kali hukum internasional dilanggar. Itu tidak pernah benar-benar hukuman itu, sanksi itu ditegakkan kepada Israel. Kenapa? Dia dianak emaskan oleh Donald Trump gitu. Maka ini juga kesalahan Donald Trump sendiri, Kevin. Dia membiarkan Netanyahu tumbuh tanpa kritik, dianak emaskan, diistimewakan. Akhirnya membuat dia itu menjadi sangat liar, tidak bisa ditegur, tidak bisa disanksi gitu. Akhirnya kan sekarang Amerika pusing sendiri ketika dia butuh kerjasama dengan Iran, kepastian kesepakatan dengan Iran, tetapi Israel itu tidak bisa dikendalikan gitu. Dan jangan lupa problematikanya, Kevin, Netanyahu itu menyimpan file Epstein, file-file kasus predator seksualnya Donald Trump, itu masih disimpan sama Netanyahu, dan itu sekarang menjadi kartu as bagi Israel agar tidak benar-benar bisa menundukkan Israel. Pak Pizarro, intinya apakah memang dengan Netanyahu tidak ingin menarik pasukannya di Beirut untuk mempertahankan posisinya untuk pemilu mendatang? Iya, menurut saya itu yang akan terjadi. Itu Netanyahu tidak akan menarik pasukannya dari wilayah IDF, karena itu nanti akan berdampak kepada kredibilitas dia. Kedua, secara teknis itu juga susah, karena ini udah di front terdepan itu, Kevin. Tiba-tiba ditarik garis mundur, kan itu kan jaraknya puluhan kilometer. Itu tidak mudah bagi Israel menarik mundur. Karena kalau dia narik mundur, pertama dia dianggap kalah oleh Hizbullah, dan di tengah jalan pun dia juga bisa dieksekusi, ditembakkan kan sama Hizbullah gitu. Jadi itu kenapa Netanyahu tetap memaksakan diri, dia tidak mau menarik pasukannya dari Lebanon. Ya pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda berikut ini.